Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, saudara-saudaraku, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani new normal life. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara sisi rumah dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tak kekurangan sesuatu apapun dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu 3 setelah Trinitatis tertulis Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita memerlukan keluarga. Kita merindukan anak yang sudah berumur, ingin membentuk keluarga, dan semua menginginkan keluarga yang berbahagia, yang rukun, damai, tentram. Karena keluarga yang rukun, damai, tentram, sukacita dan berbahagia, kita mendapatkan seperti yang dikatakan Confucius, kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas keluarga. Artinya, kalau keluarga kuat, maka gereja dan negara kuat. Karena itu penting kita menjadi keluarga yang kuat dan memiliki relasi indah dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga ini. Karena keluarga merupakan unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Keluarga merupakan unsur terkecil pembentukan komunitas orang percaya. Jadi semua dasar adalah keluarga. Karena itu Tuhan Yesus peduli kepada pentingnya keluarga, sehingga dia diundang mengikuti perkawinan perjamuan pesta kawin di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Dan pertama sekali Tuhan Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur, supaya jangan tuan rumah dipermalukan karena kehabisan anggur. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Tuhan digambarkan sebagai mempelai pria dan jemaatnya digambarkan sebagai mempelai wanita. Ini Yesus 5 ayat 31 sampai 32. Dan perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat 9, yang merupakan saat di mana Tuhan nanti akan bertemu dengan jemaatnya sebagai mempelai perempuan. Kepedulian kepada keluarga, kepedulian kepada pentingnya keluarga sebagai simbol daripada di mana jemaat dan Tuhan. Jadi jemaat yang terkecil adalah keluarga, karena anggota keluarga inti itu suami, istri, dan anak. Perkebutuhan relasi antar suami dan istri dalam keluarga tetap harus didasarkan pada iman dan kasih. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sesudah Rasul Paulus menerangkan tentang hidup baru di dalam Kristus Yesus kepada jemaat Kolose, yaitu ayat 5 sampai 13 pasal 3, Paulus melanjutkan pada naskah khotbah kita, yaitu perilaku hidup baru tersebut dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam
keluarga, hubungan antar suami istri, serta hubungan orang tua dengan anak. Menurut Paulus, iman dan kasih yang dari Kristus harus nyata nampak di tengah-tengah keluarga dalam relasi antar orang tua dan anak. Dalam relasi-relasi yang menuntut tanggung jawab yang timbal balik itu, Paulus sangat mengharapkan masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara tertib dan teratur supaya nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana relasi antar suami, istri, dan anak tengah-tengah keluarga? Seperti Rasul Paulus tekankan, yang pertama, istri menundukkan diri pada kepemimpinan suami, itu bukti kasih, sebagaimana berharusnya di dalam Tuhan. Ini berdasarkan iman, adalah perilaku yang sudah seharusnya ditunjukkan seorang istri pada suaminya, tetapi dengan batasan ketundukan yang sesuai atau yang pantas dengan maksud Tuhan, keinginan Tuhan. Jadi meskipun istri memiliki kelebihan-kelebihan yang menonjol dibandingkan suaminya, namun semuanya itu tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan tanggung jawab istri tunduk pada suaminya. Jika demikian, apakah suami bisa sewenang-wenang memperlakukan istrinya? Tidak. Karena bagaimana penerapan kasih dalam keluarga, yaitu suami pun harus mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap istri. Meskipun sebagai kepala keluarga, suami memiliki otoritas sebagai dianugerahkan Tuhan, dan bahkan dalam hukum Romawi suami memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Namun seorang suami harus sadar bahwa otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga adalah kepemimpinan yang berlandaskan kasih Allah agape, melayani, memperlakukan, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi istri yang dikasihaninya. Tulis 3 ayat 14. Maka ketundukan istri pada kepemimpinan suami harus diimbangi juga dengan perilaku suami untuk senantiasa mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan jemaat Kolose menjaga kesucian keluarga Kristen yang tidak sama dengan keluarga orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang kafir. Kebiasaan bangsa Yahudi pada waktu nas khotbah ini, suami menceraikan istrinya, dan pada orang Yunani gampang bagi istri untuk meninggalkan suami. Dasar daripada keluarga adalah iman kepada Kristus, dan itulah dasar keluarga. Tidak dapat diceraikan kecuali kematian kelak menceraikannya. Keluarga jangan dipengaruhi daging dan hawa nafsu. Ketundukan seorang istri kepada suaminya itu dalam esensi kebenaran, kebaikan, kekudusan, kesetiaan, ketaatan, dan kasih. Poin ketiga, anak-anak wajib mentaati orang tuanya, bukti kasih, karena itulah yang indah dalam Tuhan berdasarkan iman. Di satu sisi orang tua dalam ayat ini diwakili oleh Bapa. Anak harus mentaati orang tua mereka dalam segala hal. Kata segala hal menggambarkan ketaatan total seorang anak kepada orang tua mereka. Seorang anak sepatutnya menghormati orang tua mereka. Perintah ini penting. Menghormati orang tua mengakibatkan kita beroleh panjang umur dan bahagia di tanah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menghormati orang tuanya. Ini hukum Taurat yang kelima. Amsal Sulaiman mengatakan, anak-anak yang tidak mengindahkan kata-kata orang tuanya akan mengalami hari-hari malam di dalam kehidupannya kelak. Anak-anak yang tidak mendengarkan pengajaran dan nasihat orang tua mereka
atau didikan ayah maupun ibunya akan mengalami kerugian dan kesusahan pada masa tuanya, atau juga akan mengalami kekurangan dan kemiskinan. Jadi sebagai anak harus memiliki rasa taat dan hormat terhadap orang tuanya. Perlu belajar banyak hal di keluarga dan di sekolah minggu sehingga mereka bertumbuh dan tetap bekerja dengan baik dan takut akan Tuhan, disiplin, supaya menjadi manusia yang dewasa di dalam karakter yang baik. Maka jangan sampai anak-anak berlaku kurang ajar terhadap orang tua, memberontak, kasar, dan tidak tahu sopan santun seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Jadi sebagai anak harus memiliki rasa taat dan hormat terhadap orang tuanya. Poin 4, bapak-bapak menerapkan disiplin yang melandasi kasih pada anak-anak. Itu jangan membangkitkan amarah. Efesus 6 ayat 4. Tetapi kamu membesarkan, jangan sakiti hati anakmu, tetapi didiklah di dasar ajar dan didikan Tuhan. Di sini Paulus memang sedang bicara soal perilaku yang harus dihindari orang tua, khususnya kaum bapak dalam memperlakukan anak-anaknya. Namun sebaliknya juga bukan berarti Paulus sedang mendorong kita untuk melakukan pembenaran, pembiaran pada anak. Disiplin itu sangat diperlukan bagi anak-anak, tetapi disiplin dengan kuasa yang ingin menindas, menekan sehingga menimbulkan kekerasan pada anak, dilandasi kasih Allah yang bertujuan untuk membimbing, mengarahkan hidup serta membangun kerohanian dan karakter Kristus dalam dirinya. Ini orang tua perlu mendidik, mengajar dengan rotan. Amsal 13 ayat 24. Seperti Martin Luther mengatakan, ajar tegur anak pada waktu salah supaya jangan nakal, supaya tahu dia kesalahannya. Di balik teguran dan rotan sediakanlah apel baginya. Artinya jangan membenci orang tua sesudah pengajaran, tetapi anak bersukacita bersama, berdampingan dengan orang tua. Juga harus mengasihi anak-anaknya sebagai bukti kasih, jangan membangkitkan amarahnya, agar jangan tawar hatinya, dia tidak putus asa. Kalau kita terus menerus mengajarnya, itu kita ulangan 6 ayat 7. Ulang pada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terus itu, terus menerus. Jadi orang tua pada waktu membawa anak-anak pada baptisan kudus di gereja harus mendidik, mengajari firman Tuhan, harus menyuruh anak-anak ke gereja dan persekutuan orang Kristen, menunjukkan untuk pembentukan watak dan karakter anaknya menjadi manusia yang baik. Itu tergantung, tertumpu tanggung jawab orang tua. Panggilan utama kita adalah menjadi teladan tentang hubungan kasih yang nyata dengan Allah yang hidup. Itulah panggilan keluarga yang ingin dicapai Paulus dalam konteks yang terdapat pada nas khotbah, yaitu mau menekankan Kristus harus menjadi Tuhan dalam keluarga dan seluruh anggota keluarga. Ketika seluruh anggota keluarga memahami posisi ini, maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang siap, kuat, dan memiliki relasi yang indah dengan Tuhan dan sesama anggota. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, keluarga Kristen merupakan miniatur dari surga itu sendiri. Rumah tangga yang sudah merasakan surga itu sendiri, walaupun belum sampai di surga. Apabila keluarga itu tentram, nyaman,
Tetapi kalau keluarga yang tidak berbahagia, yang tidak berjalan sesuai dengan tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, tanggung jawab anak sebagai anak, dan apabila masing-masing mengambil sesuai dengan tidak tugas dan kewajibannya, istri mengambil tugas dan kewajiban suami, suami mengambil tugas dan kewajiban seperti istri, anak seperti orang tua, ya dapat dikatakan seperti kata orang Jerman singkatan daripada eman dan Frau, yaitu eman ya laki-laki, suami ya Frau ya istri. Jadi di tengah-tengah huruf H ya himmel, surga, atau boleh neraka. Jadi bisa keluarga itu. Kadang-kadang ada yang curhat, lebih enak waktu pacaran daripada sesudah nikah. Ya, ini pandangan yang keliru. Mana lebih enak? Pacaran banyak dibumbui, banyak yang ditutupi, singkat dan banyak larangan. Tetapi pernikahan itu panjang lama, ada jaminan, ada kekekalan, ada kebahagiaan. Tapi itu kadang ungkapan yang keliru, yang salah, karena memang dalam keadaan keluarga itu ya kaos tidak dapat membentuk suatu relasi di dalam iman dan kasih. Kalau keluarga yang dapat membentuk terjalinnya dan berjalan tanggung jawab sesuai dengan esensi masing-masing pribadi, seperti dalam Mazmur 128 kita lihat di situ, keluarga yang berbahagia, yang melakukan kehendak Tuhan, ya sangat indah keluarga itu. Di mana anak-anakmu seperti pohon anggur berbuah dan manis, dan anak-anakmu seperti kayu zaitun yang harum. Inilah keluarga. Dia tersebar keharumannya dan terdengar kemanisannya. Ini yang kita katakan keluarga yang berbahagia. Jadi membangun keluarga yang berbahagia itu jangan hilang relasimu, jangan hilang persekutuanmu, didasarkan iman dan kasih. Iman dan kasih. Jadi proses, tidak ada yang sempurna, tidak ada sekolah dalam keluarga, tidak ada sekolah keluarga. Tapi keluarga itu dilakoni, ditekuni melalui relasi dasar Kristus, yaitu iman dan kasih, sehingga masing-masing keluarga, bapak, ibu, dan anak belajar untuk menjadi dewasa. Hilang kekanak-kanakan, hilang kecengeng-cengengan, kemanja-manjaan pada waktu masa pacaran. Jangan lagi terbawa sesudah berkeluarga, sesudah suami istri. Hilangkan itu. Terjadi proses. Jangan tuntut berubah. Tetapi perubahan itu lakoni bersama Kristus. Lakoni sesuai dengan esensi masing-masing, tanggung jawab masing-masing, seperti yang sudah digariskan di dalam Tuhan. Jadi keluarga berjalan sesuai dengan landasan iman dan kasih. Keluarga itu terbuang ego, tidak mau menang sendiri. Keluarga yang berjalan di dalam kasih dan iman, keluarga itu tidak menuntut partner, tidak menuntut anak harus demikian, harus begini. Tidak banyak tuntutan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada iman dan kasih dalam keluarga, saya sangat yakin bahwa keluarga tersebut pasti mengalami berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa, karena keluarga terbentuk menjadi dewasa, tidak kekanak-kanakan, tidak menang sendiri ego, dan tidak menuntut terlampau banyak pasangan dan anak harus begini.
ketulusan, keikhlasan, dan kejujuran. Relasi antara Tuhan membimbing kita keluarga. Gambaran keluarga sering diibaratkan seperti kapal yang berlabuh, tidak menginginkan kita itu tenang, tidak ada ombak, tidak ada riak. Tetapi apapun riak, bagaimanapun besar ombaknya, dalam new normal, ya kalau kita relasi persekutuan kita bersama dengan Tuhan Yesus, semua disempurnakan. Buah-buah roh dalam keluarga, ada nasihat, ada pengampunan, ada kasih, ya ada saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan. Jadi kesempurnaan itu proses berjalannya keluarga dibarengi dengan relasi yang cukup indah, kasih dan iman. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan keluarga orang percaya. Engkau ingatkan supaya seluruh anggota keluarga, suami, istri, anak, berjalan sesuai dengan fungsi yang Tuhan gariskan, supaya keluarga relasi persekutuan itu berjalan di dandasi dasar daripada kasih dan iman, sehingga keluarga itu kuat, kokoh, dan berbahagia senantiasa. Karena Engkau Tuhan yang memilih keluarga dan menempatkan keluarga itu dimanapun menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi alat Tuhan di dunia ini, supaya dia berbuah dan buah itu menjadi kesaksian bagi seluruhnya. Kiranya menjaga kesucian daripada keluarga yang Tuhan bentuk, yang Tuhan dirikan. Karena dasar daripada keluarga itu adalah kasih Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Kiranya Engkau kuatkan jemaatmu supaya dapat menjalani hari-hari keluarga walaupun ada riak ombak, namun keluarga bersama-sama berjalan menelusuri, melewati ombak yang kecil, riak-riak dan besar. Dan situasi kami saat ini dalam kehidupan new normal lain, kiranya Tuhan kuatkan supaya kami sabar, supaya kami kuat menjalani hidup hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami dalam Kristus Yesus. Amin.